Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan mengacu pada tafsir surat Al-Hujurat dari kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil, tafsir surat Al-Hujurat karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu ta'ala. Berkenaan dengan masalah memuliakan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu kita ketahui bahasanya di antara hal yang menunjukkan istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perbedaan yang Allah berikan dalam masalah memanggil para nabi. Kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak pernah menggunakan panggilan dengan menggunakan nama diri. Tidak kita jumpai Allah memanggil nabinya dengan mengatakan ya Muhammad. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya, maka Allah gunakan kata-kata yang menunjukkan pemuliaan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diberikan adalah misalnya memanggil dengan mengatakan wahai sang nabi. Kita jumpai misalnya di surat Al-Ahzab ayat yang pertama, ya ayuhan nabi, wahai sang nabi. Terkadang digunakan dengan wahai sang rasul, contohnya di surat Al-Maidah ayat yang ke-41, ya ayuhar rasul, wahai sang rasul. Atau menyebut Nabi dengan keadaan Nabi dengan mengatakan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Yang jelas tidak pernah Allah memanggil nabinya dengan menyebut nama langsung ya Muhammadu, tidak ada. Lain halnya dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain di Al-Quran, Allah ceritakan bahasanya Allah memanggil nabi yang lainnya dengan menyebut nama. Misalnya Adam, maka kita lihat di Al-Baqarah ayat 35, wa qulna ya Adamu, kami katakan wahai Adam. Nabi Ibrahim di surat Shaffat ayat yang ke-104 Allah katakan wa nadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim. Nabi Nuh ada di surat Hud ayat yang ke-46, qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik, wahai Nuh. Nabi Musa misalnya di surat Al-A'raf ayat yang ke-144, qala ya Musa inistafaituka 'alan nas, wahai Musa, sesungguhnya aku memilihmu lebih mulia dibandingkan manusia-manusia yang lain. Nabi Isa di surat Ali Imran ayat yang ke-55, idh qala Allah ya Isa, ingatlah ketika Allah berfirman wahai Isa, ini mutawafika wa rafi'uka ilayya. Nabi Dawud Allah katakan di surat Sad ayat yang ke-26, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifah, wahai Dawud, aku jadikan engkau sebagai khalifah. Maka terdapat perbedaan penyikapan dari Allah Subhanahu wa taala
Kalau untuk para nabi-nabi yang lain, sampai Nabi Ibrahim sekalipun dipanggil pakai nama. Tapi khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah memanggil pakai nama langsung. Kalau tidak nama kemuliaan, sebutan kemuliaan, wahai sang Nabi, wahai sang Rasul, Allah panggil dengan sesuatu yang ada pada diri beliau, keadaan beliau, wahai orang yang berselimut. Ketika di Al-Quran kalau ada kata-kata Muhammad, maka itu posisinya orang ketiga. Tidak ada posisi orang kedua, dialog antara Allah dengan Nabi kita kemudian menyebut Muhammad. Tapi kalau Muhammad itu berposisi sebagai orang yang ketiga, disebut namanya Muhammad. Misalnya di surat Ali Imran ayat yang ke-144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang utusan dan telah banyak utusan sebelumnya. Ya, maka ini Muhammad posisinya orang ketiga. Ya. Misalnya lagi di surat Muhammad ayat yang kedua, wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin, dan mereka mengimani Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Muhammad statusnya posisinya orang ketiga. Di surat Al-Fatah ayat yang ke-29 Allah katakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasul Allah dan orang-orang yang bersamanya, para sahabat bersamanya. Muhammad posisinya orang ketiga. Maka jika Nabi kita itu berposisi sebagai orang yang kedua, Allah tidak nyebut nama. Namun nyebut dengan sebutan pemuliaan. Allah nyebut nama Nabi kita dengan langsung, dengan sebutan nama dirinya Muhammad, itu posisinya posisi orang ketiga, orang yang dibicarakan, bukan orang yang diajak bicara. Itu bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah saja demikian. Allah saja demikian mengistimewakan dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih-lebih kita memiliki kewajiban untuk betul-betul memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jelaskan bahasanya menghormati Nabi dengan bersuara lirih di hadapan Nabi tidaklah dilakukan kecuali orang yang Allah murnikan, Allah bersihkan hatinya, sehingga Allah murnikan dan Allah bersihkan hatinya untuk bertakwa. Kemudian Allah berikan untuk mereka itu, orang yang mau bersuara lirih di hadapan Nabi, Allah berikan maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Sebagaimana di surat Al-Hujurat ayat yang ketiga, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah, ya orang-orang yang melirihkan suaranya dan tidak teriak-teriak di hadapan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah siapkan dan Allah bersihkan hatinya untuk mendapatkan takwa, untuk mereka maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Kemudian dan di antara bentuk Allah memuliakan nabinya adalah Allah menyanjung nabinya dan membela nabinya, sehingga
pujian Allah dan pembelaan Allah untuk nabinya itu terekam dan menjadi ayat Al-Quran yang dibaca sepanjang zaman. Ya, Allah puji nabinya di surat Al-Fatah ayat 1 sampai 3. Inna fatahna laka fatham mubina, yang kami berikan untukmu kemenangan yang besar, yang ini dimulai dari perjanjian Hudaybiyah. Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, ya, agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang di masa silam dan di masa belakangan, wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah, dan supaya akan Allah ingin melengkapkan nikmatnya untukmu dan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala menyanjung nabinya dengan Allah tegaskan bahasanya Allah mengampuni dosa nabinya yang dahulu dan yang belakangan. Allah sempurnakan nikmat untuk nabinya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya dengan membela nabinya dari berbagai macam tuduhan orang-orang kafir. Orang kafir mengatakan kalau Muhammad itu dukun. Orang kafir sebagian mereka mengatakan kalau Muhammad itu orang gila. Dan Allah menegaskan dan Allah bela bahasanya nabi kita itu tidak demikian. Di surat At-Tur ayat 29, fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun, maka sesungguhnya engkau bukanlah orang yang gila, bukan dukun dan bukan orang gila. Ada kalimat sumbang, kalimat miring dari orang kafir untuk Nabi kita Muhammad SAW, turun ayat memberikan pembelaan. Tidak demikian. Maka sebagian orang kafir dan di antara bukti kesesatan, mereka orang-orang kafir Mekah, mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak bisa sepakat memberikan label buruk tertentu untuk Nabi. Tidak bisa sepakat, tidak bisa ijma, konsensus. Ini yuk kita sepakati, kita jelekkan Muhammad dengan label ini A gitu. Tidak bisa. Ketika ada yang ngasih label A, ada yang protes. Nah, dia nggak cocok kalau labelnya itu. Saya tidak mau kali itu nggak cocok, nggak benar itu. Dan dia punya label sendiri. Nanti ini juga tidak dicocoki sebelahnya. Nanti sebelahnya punya label sendiri. Tidak bisa sepakat. Unik sekali itu. Kok keadaannya demikian, kok enggak, ya udah ngalah aja lah bareng-bareng gitu. Biar secara dalam bahasa kita ya, secara media itu kuat, karena sepakat. Nah ini enggak. Mereka enggak bisa sepakat untuk satu label tertentu, label buruk tertentu. Ada yang demikian, ada yang tidak mau demikian. Misalnya di sini, nih ada yang mengatakan kalau Nabi kita itu kahin, Nabi kita itu dukun. Alasannya apa? Karena perlu diketahui kenapa kok ada yang memilih untuk memberikan label buruk berupa kahin, dukun, dukun tukang ramal. Karena di masa jahiliyah
yang suka yang identik dengan mantra dukun itu identik dengan kalimat bersaja. Nanti kalimatnya jatuh nun semua, bawahnya jatuh sin semua. Misalnya seperti. Nah itu dianggap sebagian Al-Quran demikian, dianggap saja. An-Nas, surat An-Nas semuanya jatuh sin semua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu lagi yang jatuh non semua dan seterusnya. Nah yang suka sajak itu kalau di masa jahiliyah identik dengan subuhnya dukun. Udah, maka karena sebagian Al-Quran demikian, udahlah kita sebut saja Muhammad itu dukun, kita jelekkan dengan sebutan dukun. Maka yang lainnya tidak terima, enggak. Itu Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad beda dengan sajaknya dukun. Beda sekali, nggak cocok itu. Maka nanti yang nggak cocok, tidak mau. Kalau diminta untuk menjelek-jelekkan Nabi dengan sebutan itu, saya pilih sebutan yang lain. Ada yang kemudian memilih saya jelekkan Muhammad dengan sebutan orang gila, majnun. Ini temannya juga belum tentu sepakat. Enggak, dia orang yang paling berakal, masa disebut orang gila? Ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi itu diantara uniknya kekafiran dan kesesatan. Meskipun mereka berebut dan bermusyawarah untuk memberikan label jelek tertentu untuk Nabi kita Muhammad SAW, itu tidak ketemu mufakatnya. Maka Allah tegaskan di surat At-Tur ayat yang ke-29, bahasanya Nabi kita Muhammad SAW itu bukanlah orang yang bikahinin wala majnun, bukan dukun, karena Al-Quran itu bukan sajak sebagaimana sajaknya dukun. Ini tidak pula orang gila. Ketika ada orang yang mengatakan Muhammad itu sesat, maka Allah bela nabinya di surat An-Najm, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawan kalian wahai penduduk Mekah, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak sesat. Dan di kalimat yang pendek ini terdapat bantahan yang telak sekali untuk tuduhan sesat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah katakan, Muhammad itu di tengah-tengah kalian, wahai para orang-orang kafir Mekah, itu adalah sahib. Sahib itu bukan hanya teman biasa, teman dekat. Kalian tuh tahu betul seluk-beluknya tentang Muhammad, sebagaimana tahunya seorang dengan sahabat dekatnya. Kalau dengan sahib, dengan sahabat dekat, tentu kita tahu sampai yang detail-detail. Kalau teman biasa belum tentu pernah masuk rumah temannya. Kalau sahib sudah tahu letak gelasnya di mana, letak piringnya di mana, letak kamar mandinya di mana. Karena sahib, karena teman dekat. Maka Allah katakan Muhammad itu di tengah-tengah kalian tuh tahu betul tentang Muhammad. Yang kecil-kecilnya, yang detail-detailnya kalian tahu, faham. Dan selama pergaulan yang demikian akrab itu, kalian akan tahu ini orang sesat ataukah bukan. Maka Allah katakan, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa.
kawan kalian, kawan dekat kalian itu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidaklah dhalla, sesat ilmunya, wala ghawa, tidak pula sesat perbuatannya. Ya, sesat itu ada dua macam. Sesat dalam dataran ilmu dan pengetahuan, salah informasi, dan sesat dalam perbuatan. Ilmunya benar namun kelakuannya tidak benar, itu disebut ghawa. Ya, kalau sesat ilmunya, sesat informasi yang dia miliki, pengetahuan yang dia punyai, itu disebut dhalla. Maka Allah katakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawan kalian, seorang yang satu sosok yang kalian tahu betul siapakah dia, kalian bergaul akrab dengannya, itu bukanlah orang yang sesat ilmunya, bukan pula sesat dan keblinger perbuatannya. Maka dia adalah orang yang ilmunya benar dan kelakuannya benar. Semuanya bagus semua. Dan Allah katakan untuk membela nabinya, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan dia tidaklah berbicara dengan hawa nafsu dan suka-suka. Demikian juga Allah menegaskan pujian untuk sang nabi dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau adalah pemilik akhlak yang sangat-sangat agung. Oleh karena itu, maka dalam pandangan seorang muslim, akhlak mulia itu panduannya jelas, yaitu acuannya adalah akhlak sang nabi. Maka semua yang bertentangan dengan akhlak sang nabi, maka itu bukan akhlak mulia. Meskipun orang itu menganggap akhlak mulia, manusia punya anggapan laki-laki dan perempuan ketemu meskipun bukan mahram, bentuk akhlak mulia jabat tangan misalnya. Dan kita katakan ketemu lawan jenis yang tidak ada hubungan kemahraman kemudian jabat tangan, itu bukan akhlak mulia, itu bukan akhlak mulianya Nabi. Karena dia bukan akhlak mulianya Nabi, maka itu bukan akhlak mulia bagi seorang muslim. Ketika sebagian orang menganggap bahasanya ketika ketemu orang di antara bentuk akhlak mulia adalah merundukkan badan sebagai bentuk penghormatan, karena kita tahu bahasanya Nabi melarang, kita tahu bahasanya hal ini bukan akhlak mulianya Nabi, bahkan Nabi melarang orang jika berjumpa dengan orang memberikan penghormatan dengan membungkukkan badan. Ya, maka ketemu orang kemudian membungkukkan badan sebagaimana orang Jepang atau yang lain, maka itu bukan akhlak mulia dalam pandangan seorang muslim. Karena akhlak mulia adalah akhlak panduannya, tolak ukurnya, parameternya adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang memiliki budi pekerti yang sangat-sangat luhur dan mulia. Ya, kemudian berkaitan dengan surat Al-Hujurat ayat yang ketiga yang tadi sudah disinggung, bahwasanya Allah sampaikan orang yang mau berakhlak mulia, memuliakan sang Nabi dengan bersuara lirih di depan Nabi, mereka ini adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang Allah bersihkan hatinya dan Allah isi hatinya dengan takwa. Maka Allah katakan innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah, orang-orang yang bersuara lirih di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka adalah orang-orang yang Allah bersihkan hatinya. Apa yang dimaksud dengan imtahanallahu qulubahum? Artinya Allah membersihkan hatinya, menjernihkan hatinya dari berbagai macam noda,
sehingga hati mereka adalah hati yang layak untuk menjadi tempatnya takwa, menjadi tempat bercokolnya dan tempat tinggalnya takwa, sehingga muncul darinya menunaikan berbagai macam ketaatan dan menjauhi berbagai macam maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang punya penghormatan dengan sang Nabi. Allah puji bahasanya hati mereka adalah hati yang murni, hati yang bersih dari berbagai macam noda, dan hati yang layak untuk menjadi tempatnya takwa. Maka imtahanallahu qulubahum, artinya Allah sucikan hati mereka dari segala macam keburukan. Maka ini diantara fadilah dan keistimewaan orang yang memuliakan dan memuliakan dan menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang memuliakan Nabi kecuali orang-orang yang hatinya bersih. Mereka itulah orang-orang yang hatinya bersih dan hatinya adalah hati yang bertakwa. Kemudian ayat ini menunjukkan, Al-Hujurat ayat yang ketiga, menunjukkan bahwasannya letak takwa itu di hati. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan bahasanya at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, dan Nabi berisyarat dengan dadanya. Apa yang dimaksud dengan letak takwa itu adalah hati? Ya, maknanya dan maksudnya yang pertama adalah jika hati itu adalah hati yang benar-benar bertakwa, maka nanti akan ada pengaruhnya pada anggota badannya, sehingga anggota badannya adalah anggota badan yang melakukan takwa. Karena yang menjadi penentu adalah hati. Ketika hati itu hati yang takwa, maka tidak boleh tidak, pasti perbuatannya adalah perbuatan takwa. Pasti tangannya adalah tangan yang diatur, dikendalikan oleh hati yang bertakwa. Lisannya adalah lisan yang diatur oleh hati yang bertakwa, dan seterusnya. Itu makna yang pertama. Bahasanya ketika hati itu bertakwa, maka anggota badan pasti akan bertakwa. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya hati, idza saluhal jasadu kullu. Jika hati itu baik, maka semua perbuatan badan yang lain akan baik. Wa idza fasadat al jasadu kullu. Kalau hati itu rusak, maka otomatis semuanya rusak. Maka takwa itu letaknya di dada, letaknya di hati, bukan berarti maknanya ataukah kemudian maknanya berbuat jelek tidak apa-apa, yang penting hati saya itu bertakwa. Bagaimana ucapan sebagian orang, ya, sebagian perempuan, ya, tidak apa-apa belum pakai jilbab, yang penting menjilbabi hati terlebih dahulu. Untung tidak ada laki-laki yang mengatakan tidak apa-apa nggak pakai celana, yang penting mencelanai hati terlebih dahulu. Nggak pakai celana dalam, tidak apa-apa, yang penting hatinya sudah dikasih celana dalam dulu. Padahal celana itu urusan anggota badan, jilbab itu urusan anggota badan, bukan
ya, adalah pakai menutup aurat itu adalah perintah untuk anggota badan, bukan perintah yang ditujukan kepada hati. Kemudian yang kedua, makna yang kedua dari takwa itu letaknya di hati adalah semua perbuatan yang baik itu tidak bernilai takwa kecuali berangkatnya dari hati. Semua perbuatan baik itu tidak bernilai takwa kalau tidak berangkat dari hati. Pakai penutup aurat, memakai jilbab itu bukan takwa, belum tentu takwa. Dia baru bernilai takwa kalau itu berangkat dari hati. Tapi kalau pakai jilbab itu, pakai kerudung itu karena trendy, ngikuti artis A dan B, apakah itu takwa? Bukan takwa. Tapi jika pakai berusaha untuk tutup aurat, pakai kerudung, pakai jilbab, kenapa itu dilakukan? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau melanggar perintahnya. Nah, pakai kerudung itu jadinya nilainya takwa. Jadinya nilainya takwa. Maka perbuatan sama untuk satu orang nilainya takwa, untuk orang yang lain nilainya bukan takwa. Rajin sholat jamaah ke masjid yang dilakukan oleh laki-laki itu nilainya takwa kalau berangkatnya dari hati. Kenapa? Karena saya pingin ganjaran, saya pingin pahala, saya ingin ganjaran dan pahala, berangkat dari takwa, berangkat dari hati. Maka rajin sholat jamaah ke masjid itu nilainya takwa. Lain hanya dengan rajin sholat jamaah ke masjid yang dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi. Sebagaimana dilakukan orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka rajin ke masjid. Orang-orang munafik, laki-laki munafik di zaman Nabi itu rajin ke masjid. Mereka absen ke masjid itu cuma subuh dan isya saja. Karena masjid ketika itu gelap. Karena masjid itu diberi penerangan, diberi lampu baru di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya masjid itu gelap, tidak ada lampu di masjid. Ya, kalau isya ya sudah gelap-gelapan sholat isya. Subuh gimana? Ya gelap-gelapan. Sehingga orang munafik di zaman Nabi maka minimal ke masjid itu sehari 3 kali. Absen saja kalau isya dan subuh. Karena gelap, maka rajinnya mereka ke masjid tidak bernilai takwa karena itu bukan berangkat dari hati. Karena mereka melakukan hal ini adalah untuk pamer sama manusia. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Di surat An-Nisa Allah katakan bahasanya salatnya mereka orang-orang munafik itu yura'una an-nasa karena ingin pamer sama manusia. Pamer ini loh saya pergi ke masjid, ini loh saya sholat. Maka sholat mereka bukan takwa. Sholat ke masjid, sholat ke masjid itu takwa jika sholat ini berangkatnya dari hati. Itu yang dimaksud dengan letak takwa itu di hati. Yang dimaksud dengan letak takwa itu di hati adalah 2 hal. Yang pertama, hati yang betul-betul bertakwa itu akan nampak, akan terlihat penampakannya pada tangan, pada mata, pada mulut, pada telinga, pada kaki dan seterusnya.
Maka kemudian yang kedua maknanya adalah perbuatan baik itu tidak akan bernilai takwa kalau tidak berangkat dari hati. Karena orang berbuat baik secara lahiriah belum tentu melakukan takwa. Bisa jadi perbuatan baik yang dilakukan itu statusnya adalah pura-pura takwa. Yang betul-betul takwa manakala perbuatan baik tersebut berangkatnya dari hati yang bertakwa. Ya, maka ada dua hal yang menarik untuk diperhatikan. Kalau sisi batin dalam hal ini hati itu baik, maka tidak boleh tidak, pasti dan harus terrefleksi, terpantul pada sisi lahiriah. Itu tidak boleh tidak. Yang nanti pantulannya itu nanti bertingkat-tingkat, kadarnya sesuai dengan kadar kualitas hati. Dan namun baiknya lahiriah itu belum tentu karena baiknya sisi batin. Kalau baik lahiriah itu belum tentu karena baiknya sisi batin. Tapi kalau batin itu baik, hati itu baik, harus, tidak boleh tidak, harus ada pantulannya. Dan seberapa besar pantulannya berbanding lurus dengan kualitas kebaikan sisi batin dan hati. Tapi kalau lahiriah itu baik, itu belum tentu karena hatinya baik. Bisa saja karena pencitraan kata orang sekarang. Bisa saja karena pamer dan riya dalam bahasa agama. Bisa saja itu tendensius karena ada tendensi tertentu yang ingin didapatkan dengan menampakkan diri sebagai orang yang baik. Kemudian berkenaan dengan surat Al-Hujurat ayat yang ketiga, maka Allah katakan bahasanya orang-orang yang memuliakan Nabi dengan bersuara lirih di hadapan Nabi, mereka ini adalah orang-orang yang Allah bersihkan hatinya dari berbagai macam noda, sehingga hatinya adalah hati yang layak untuk menjadi tempatnya takwa. Setelah itu Allah katakan lahum maghfiratu wa ajrun azim. Bagi mereka ampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah, ampunan Allah dan balasan yang besar yaitu surganya. Maka di sini digandeng untuk mereka maghfirah, ampunan dan pahala yang besar yaitu surga. Digandengnya dua hal ini menunjukkan hakikat orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah orang yang terbebas dari hal yang dikhawatirkan. Dan seorang itu bebas, seorang hamba itu terbebas dari hal yang dikhawatirkan manakala dia mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang beruntung itu di samping terbebas dari hal yang dikhawatirkan dengan mendapatkan maghfirah, mereka adalah orang yang mendapatkan apa yang diharapkan. Dan mendapatkan apa yang diharapkan itu ada pada kata wa ajrun azim, dan untuk mereka pahala yang besar yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan di antara kosakata atau pilihan kata yang dipakai oleh Al-Quran, yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebut balasan kebaikan untuk amal soleh dan amal kebajikan, itu digunakan pilihan kata ajrun, yang biasa kita terjemahkan dengan pahala. Dan makna asal ajrun itu adalah upah kerja. Sebagaimana orang bekerja, jadi karyawan, jadi pegawai, dan setelah selesai kerja dia dapat upahnya. Sebagaimana dia jadi karyawan, jadi tukang, kerja 1 pekan, nanti hari Sabtu pulang bawa uang. Maka uang yang didapatkan ini disebut ajrun atau ujrotun makna asalnya. Kenapa? Balasan kebaikan yang Allah berikan untuk orang-orang yang berbuat baik itu sebutannya adalah ajrun, yang makna dasarnya adalah upah setelah selesai kerja. Jawabannya makna yang ingin disampaikan adalah kepastian untuk mendapatkannya. Maka siapa yang beramal soleh pasti mendapatkan ganjarannya dan balasannya. Sebagaimana seorang pekerja pasti mendapatkan upah setelah dia menyelesaikan kerja dengan baik. Dan berkenaan dengan kembali ke Al-Hujurat ayat yang ketiga, maka ayat ini mengisyaratkan bahwasanya orang yang beriman itu terkadang terjatuh dalam dosa. Karena Allah katakan untuk mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang memuliakan Nabi, orang-orang yang bersuara lirih di depan Nabi, Allah katakan lahum maghfiratun, mereka mendapatkan ampunan. Maka ini menunjukkan bahwasannya orang yang beriman itu terkadang melakukan dosa yang perlu dihapus dengan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman, dengan menjadi orang yang beriman, dengan menjadi orang yang baik, itu bukan berarti kemudian bersih dari dosa. Tidaklah menjadi syarat orang yang beriman, syarat menjadi orang yang saleh itu bebas dari dosa. Bukan dengan makna meremehkan dosa, namun dengan makna dan pesan untuk tidak putus asa, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para sahabat yang Allah puji mereka dengan bersihnya hati mereka, karena mereka adalah orang-orang yang bersuara lirih di depan Nabi, Allah katakan untuk mereka ampunan, artinya ada dosa yang perlu diampuni. Dan adanya dosa yang dilakukan oleh orang yang beriman yang perlu mendapatkan ampunan, itu Allah tegaskan dalam banyak ayat. Di samping di sini Al-Hujurat ayat yang ketiga, dijumpai juga misalnya di surat Az-Zumar ayat yang ke-35, liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu, supaya Allah menutupi kejelekan, hal-hal jelek yang mereka lakukan. Dan ketika Allah janjikan ampunan untuk orang-orang yang beriman, dan Allah katakan bahasanya orang yang beriman itu boleh jadi punya dosa, maka itu tujuannya, maksudnya adalah supaya orang yang beriman tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika muncul darinya perbuatan yang nilainya dosa. Dan sama sekali kalimat yang mengatakan bahasanya orang yang beriman, orang yang saleh itu boleh jadi punya dosa dan terkadang melakukan dosa, bukanlah maknanya adalah
meremehkan ajaan, untuk meremehkan dan menganggap sepele dosa dan kemaksiatan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beriman itu menyikapi dosa sebagai satu hal yang mengerikan. Itu keadaan jiwa orang yang beriman. Orang yang betul-betul beriman, ketika dia terjumus dalam dosa, maka dia merasa seakan-akan orang yang duduk di bawah pohon, di bawah gunung yang mau jatuh. Itu perasaannya. Namun perasaan ini tidak boleh berlebihan dan tidak boleh overdosis sehingga putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang munafik atau orang yang fajir, mereka menganggap dosa itu seperti, kata Nabi, seperti lalat yang ada di hidung. Tinggal gerakkan tangan saja, itu sudah hilang, sudah pergi. Maka orang yang beriman bukanlah orang yang punya sikap meremehkan dosa, namun mereka adalah orang yang punya sifat khas ngeri dengan dosa. Ya, maka kalimat bahasanya orang yang beriman, orang yang saleh itu boleh jadi atau terkadang berbuat dosa, sama sekali maknanya bukanlah ajaan untuk meremehkan dosa dan menganggap enteng maksiat, karena Allah adalah zat yang keras siksaannya, dan siksaannya adab Allah adalah adab yang pedih, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Hijr ayat yang ke-49 dan 50. Allah ajar kita untuk memadukan dua hal. Di Al-Hijr 49 dan 50 Allah katakan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Sampaikanlah kepada hamba-hambaku bahasanya aku adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang, yaitu untuk siapa saja yang mau bertobat dan kembali. Namun di sisi yang lain, di ayat selanjutnya, namun ingat wa anna adabi wal adabul alim, siksaanku adalah siksaan yang pedih. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan sore hari ini berkaitan dengan ayat yang ketiga dari surat Al-Hujurat yang berisi tentang bagaimanakah pemuliaan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan istimewanya para sahabat dengan bersihnya hati mereka, jernihnya hati mereka dari berbagai macam noda, dan kemuliaan para sahabat dengan Allah katakan bahasa yang telah Allah siapkan untuk mereka maghfirah, ampunan dan ajran azima, pahala yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.